Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para jamaah sholat tarwih, sholat witir wonten ing Masjid Al-Furqan ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalu punika kula lan panjenengan tasih istiqomah anggenipun ngibadah, istiqomah anggenipun nglaksanakaken salat tarwih ing pundi wonten dawuh niki 29 Pak nggih. Niki wonten fadilah ingkang luar biasa inggih punika napa? Wa fi lailatit tasi'ah wal isrin atahu wa thawaba alfa hajjatin makbulah. Artosipun sing sapa wonge kok gelem nglakokan salat tarwih ing dina atau hari yang ke-29, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila sungguh beruntung nalikane dalu punika kula lan panjenengan sami purun nglaksanaken salat tarwih. Terutama fadilah hari malam ini kita salat tarwih adalah yaitu seperti pahalanya 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarwih maupun salat witir Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi Ramadan akan kita tinggalkan. Tapi tentulah kita harus ingat segala sesuatu yang kita lakukan atau kita puasa di bulan suci Ramadan, ada ibadah yang sangat ada ketergantungan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Selama kita ibadah di bulan suci Ramadan, pahala utawa ganjarane wong poso iki menggantung antara langit dan bumi. Iso diangkat derajate, iso diangkat ganjarane wong poso niku dengan kita mau mengeluarkan zakat fitrah. Maka dari itu mari kita mempersiapkan materi kita, harta kita, kekayaan kita, diantaranya kita siapkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena pahalanya orang puasa masih mu'allakun, masih menggantung antara langit dan bumi, belum sampai diterima oleh Allah sebelum orang itu mau mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah zakat jiwa, karena zakat itu ada 2 kategori, satu ada zakat mal, yang kedua zakat jiwa. Zakat fitrah termasuk zakat jiwa. Setiap orang, baik itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, budak ataupun merdeka, ketika satu memenuhi syarat diantaranya menangi bulan Ramadan, menangi bulan Syawal, dan malam itu juga mereka mempunyai kelebihan rizki untuk yang mereka miliki, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ewadini saat ini yang kita beredar, zakat fitrah itu adalah kutun bilad, makanan pokok. Kalau zamannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah itu yang dikeluarkan berupa kurma ataupun gandum. Ukurannya 1 sok, tapi diukur oleh para ulama dengan ukuran kutun bilad, makanan pokok negara tersebut, yaitu berupa beras atau senilai dengan beras 2,5 kilogram. Kita tidak usah mempermasalahkan nanti entah itu zakat beras atau zakat berupa uang. Kenapa? Karena ada salah satu ulama yang memperbolehkan ketika orang zakat fitrah dengan memakai uang itu tidak masalah, tetap sah dan diterima. Bahkan ketika kita lihat sesuatu yang lebih maslahah, mungkin itu pun juga mengandung unsur maslahah. Seandainya mungkin saat ini mereka sudah menerima beras, endelalah hurung ono lawuhe. Ketika zakat fitrahnya berupa uang, bisa juga nanti akan lebih maslahah. Maka dari itu kita tidak usah memperdebatkan ketika soal zakat fitrah berupa beras atau berupa uang.
Kenapa? Ya ternyata semuanya itu mengandung unsur maslahah. Ibadah kita yang kita lakukan itu adalah selama ibadah itu mengandung unsur maslahah, no problem, tidak ada masalah. Terus selanjutnya yang berkaitan di bulan hari atau hari-hari puasa ini, amal kita itu tentunya harus kita perbaiki. Selama ini mungkin kita memperbaiki dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kita pun juga harus memperbaiki hubungan sesama manusia. Hablum minallah kita, misalnya dengan kita itu dengan sholat, itu adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hubungan sesama manusia, usai Ramadan ini mari kita tingkatkan dengan silaturahim, menyambung tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena silaturahim itu adalah segala sesuatu yang apabila kita lakukan, diantaranya adalah mempererat tali persaudaraan. Silaturahim menyambung, rahim itu sanak kerabat, bahkan kata rahim itu pun juga diambilkan dari asma Allah Rahimun. Memutus silaturahim berarti putus dengan Allah. Maka dari itu sungguh berat sekali apabila seseorang itu memutus tali persaudaraan, maka sama juga mereka memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya orang bersilaturahim itu adalah ketika seseorang melakukan silaturahim, di situ akan muncul nilai-nilai kebaikan yang tertanam. Jangan sampai ketika orang itu silaturahim bertemu malah menjadi problem atau menjadi masalah. Contohnya apa? Ketika silaturahim malah justru apa yang mereka pakai mempunyai sifat riya dan memamerkan apa yang mereka pakai. Tapi maksudul a'zam orang bersilaturahim, tujuan utama adalah satu, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ketika kita itu baik sesama manusia, insya Allah akan terjalin baik dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita mengeluarkan zakat fitrah dan setelah kita itu menjalin hubungan silaturahim, maka di situ akan ada suatu yang sangat baik hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas bagi kita harus kita jaga. Karena apa? Semuanya itu menjadi kewajiban kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.